Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel keislaman yang menyejukkan, Kepo Syariah. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang sedang ramai, ya, yang katanya bisa dibayar dengan nonton iklan. Itu benarkah? Gitu ya. Nah, jadi nama aplikasinya adalah VTube. Ya, yuk kita bahas. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa kita membuat tulisan ini akan memaparkan beberapa fakta, tapi silahkan teman-teman sebagai pemirsa, sebagai penonton menentukan apakah ini penipuan atau tidak. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian kalaupun teman-teman mau bergabung ataupun tidak, itu diserahkan kepada teman-teman sekalian. Kita hanya menyampaikan informasinya saja gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin akan banyak member-member VTube yang militan-militan itu akan tidak suka dengan postingan ini, tapi harapan kami dengan ada video ini dapat membantu banyak orang untuk lebih hati-hati dalam berbagai penawaran-penawaran yang ada terkait keuangan gitu ya. Oke, yang ketiga, ya, nggak ada paksaan ya, kami nggak bilang ini postingan yang paling benar ataupun pendapat yang paling benar. Silahkan teman-teman belajar seluas-luasnya, belajar dari banyak sumber agar lebih kaya informasi itu. Dan semoga bermanfaat. Ya. Oke, beberapa fakta terkait VTube. Ya, fakta yang pertama ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman dapat penawaran terkait keuangan, ya, ada aplikasi baru, ya, forex, trading dan seterusnya. Kalau teman-teman bingung apakah ini aman atau tidak, ya cek aja di OJK. Di Indonesia sudah ada otoritas jasa keuangan yang bertugas mengawasi hal seperti ini. Dan OJK ini membentuk suatu satgas yang namanya Satgas Waspada Investasi untuk menilai aplikasi-aplikasi yang menawarkan keuntungan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman cek di website OJK, ternyata ini ada PDF yang dirilis oleh Satgas Waspada Investasi bahwa PT Future Viewtech atau VTube itu sudah dilarang atau dihentikan. Ya. Jadi ini termasuk dalam salah satu entitas yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasinya OJK. Nah, teman-teman bisa download file ini kalau memang mau lihat secara lengkap. Ada banyak di sini nih. Teman-teman bisa download di https://ojk-vtube. Ya. Kemudian banyak sekali sebenarnya yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi ini. Ada OktaFX, FBS, Instaforex, dan seterusnya, termasuk alasan-alasannya teman-teman bisa cek di website OJK secara lengkap gitu. Cuma herannya orang ini cukup laris di Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau ada penawaran-penawaran seperti ini, orang-orang di tempat kita ini cukup ramai juga yang bergabung padahal sudah dilarang oleh OJK. Nah, semoga ke depan kita bisa lebih hati-hati ya. Nah, kemudian fakta yang kedua, ini website resminya VTube ya, fvtech.id. Ini masih kontennya konten dummy gitu. Jadi tulisannya masih dummy konten, belum ada informasi yang lengkap, terutama terkait tim ya. Siapa sih orang-orang di balik VTube ini belum jelas gitu. Ada sebuah postingan mengatakan bahwa CEO-nya VTube ini adalah Jack Goy, tapi kita ketika mencari di LinkedIn itu tidak nemu. Nah, ada satu profil yang namanya Jack Goy, tapi bekerja di Pulau Pinang di Malaysia gitu, bukan seorang CEO dari VTube gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus cek siapa timnya, siapa orangnya gitu ya. Dari mana aplikasi ini berasal gitu. Nah, teman-teman harus lebih hati-hati gitu. Nah, kemudian fakta yang ketiga. Nah, VTube ini bertentangan dengan sistem atau skema bisnis iklan yang ada gitu. Sebagai contoh, misalnya saya punya sebuah perusahaan, kemudian ditawarkan untuk memasang iklan di sebuah aplikasi. Tentu saya mengharapkan ya, konversi atau orang yang membeli. Saya mengharapkan iklan saya akan dilihat oleh orang-orang yang kemungkinan akan membeli produk-produk saya seperti itu. Itu goal dalam memasang iklan gitu. Namun di VTube ini, kalau perusahaan memasang iklan, ya, itu yang nonton adalah orang-orang yang mencari poin, bukan orang yang ingin membeli, bukan orang yang tertarik ya,
dengan produk saya. Jadi ngapain saya beriklan di situ? Itu akan buang-buang uang saja gitu. Jadi ini bertentangan gitu dengan sistem atau skema bisnis online, terutama online advertising gitu. Tidak tertarget sama sekali. Nah, tentu ini merugikan perusahaan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa seharusnya bisnis yang seperti ini tidak bisa bertahan lama. Kemudian ada satu pertanyaan. Kalau saya punya sebuah perusahaan dan ingin beriklan di VTube, gimana caranya? Kita sudah mencoba mencari informasi, belum ketemu gitu ya. Mungkin teman-teman yang tahu informasi silahkan tulis di kolom komentar gitu. Kita share informasi saja bagaimana cara beriklan di VTube dan bagaimana menghitung konversi atau kinerja ya, performance iklan kita terhadap audiens yang ada di VTube gitu. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri teman-teman. Nah, terus kalau skema bisnisnya tidak bisa jalan, nah gimana caranya mereka bayar member? Nah ini, nah teman-teman, memang sudah banyak gitu yang mengaku dan beneran dapat duit gitu. Nah tapi dari mana gitu? Kan tadi katanya skema bisnisnya nggak jalan tuh. Nah, ternyata skemanya adalah dari member to member gitu. Jadi seseorang akan mendapatkan keuntungan ketika dia merekrut anggota-anggota baru. Nah, bagaimana merekrut anggota baru bisa menguntungkan? Caranya adalah ketika anggota baru ini direkrut, kemudian ingin fast track ya, ingin upgrade paket lebih cepat, nah itu harus membeli VP kepada si yang merekrut. Seperti itu. Nah ini disebut dengan skema Ponzi sebenarnya. Nah ini mirip dengan bisnis-bisnis yang sudah terbukti penipuan nih. Ada ClickShare, MeMiles, dan lain-lain. Nah, jadi gimana sih skema Ponzi itu? Nah, skema Ponzi itu lebih kurang seperti ini. Si A ya, join bulan Mei gitu. Kemudian si B join setelahnya, bisa bulan Juni atau minggu setelahnya. Si C juga demikian. Sebenarnya tidak masalah apakah si B dan si C direkrut oleh si A ataupun tidak. Tapi uang yang disetor oleh si B dan si C sebagian akan di-share ke member-member lain. Ya, misal ke si A, kemudian si A nyetor, di-share lagi kepada yang lain. Ini hanya perputaran member to member saja. Nah, lalu kalau ini hanya perputaran member to member, pembelian VP saja, ya, VP, member-member, dan seterusnya, apakah cocok ini disebut bisnis periklanan? Gitu ya. Atau jangan-jangan sebenarnya bukan periklanan. Lah mas, sekarang saya beneran kok bisa nonton iklan terus dapat VP dan seterusnya. Iya, itu kalau untuk sekarang, menonton iklan di situ hanya sebagai gimmick, ya, seolah-olah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan VP itu tadi, poin, ya, berbentuk poin lah seperti itu yang sudah dikonversi gitu ya. Tapi itu sebenarnya tidak dibayar dari menonton iklan itu. Itu adalah kamu mendapatkan uang ketika VP-mu terjual seperti itu, bukan dari menonton iklan. Mungkin sudah banyak yang tahu ya bagaimana skema VTube itu. Nah, yang pertama, seseorang yang bergabung di VTube, ya, mereka akan diberikan memang aplikasinya gratis gitu, nonton, dapat VP dan seterusnya, tapi hanya terbatas pada 40 hari yang gratisnya. Lalu mereka akan harus, kalau ingin mendapatkan poin atau VP per hari lebih banyak, mereka harus upgrade paket, harus membayar paket-paket. Nah, kemudian kalau sudah menumpuk VP-nya, dia sudah bayar, kemudian VP-nya udah dapat banyak nih, lah gimana cara dia mencairkannya gitu ya. Dia harus menjual VP tersebut, baik kepada perusahaan maupun kepada member-member yang direkrut oleh dia. Makanya semangat banget nih teman-teman di VTube ini untuk merekrut orang-orang, ngajak saudara, teman, sahabat, dan seterusnya, untuk mereka menjual VP-nya sehingga VP mereka bisa terkonversi menjadi rupiah. Lalu gimana kalau bisnis ini tidak ada lagi member gitu? Tidak ada seseorang yang sudah tidak bisa lagi merekrut, lalu tidak ada lagi yang merekrut, tidak bisa lagi direkrut, banyak orang tidak bisa lagi merekrut, akhirnya bisnis ini tidak bisa bertahan. Ya. Lalu siapa yang untung? Yang untung ya adalah member-member lama yang sudah berhasil mengkonversi ke VP-nya. Tapi member baru, ya dia belum bisa mengkonversi VP-nya sehingga dia akan merugi. Nah, ini adalah salah satu contoh VTuber yang sudah tidak bisa merekrut teman-temannya. Ini banyak banget sebenarnya setiap hari laporan-laporan atau protes-protes di sosial media terkait bisnis VTube ini.
kejamnya sistem Ponzi ini adalah member lama itu memanfaatkan member baru untuk dapat untung saja gitu. Sebenarnya mindset orang-orang yang merekrut itu adalah yang penting saya dapat keuntungan, sudah habis perkara gitu. Dia nggak mau mikir, dia nggak akan berpikir apakah member baru saya akan kewalahan dalam merekrut orang lain dan seterusnya, terserah dia gitu. Yang penting saya untung. Itu yang sebenarnya mindset mereka. Tapi kalau mengklaim bahwa akan membangun tim dan seterusnya, itu silahkan saja. Seperti itu. Nah teman-teman, postingan ini juga bisa dilihat di Instagram saya di @ikhwanreza maupun di @keposyariah. Silahkan di follow di Instagram maupun di Facebook. Demikian video kali ini. Harapan kami di Kepo Syariah, teman-teman semuanya punya preferensi keuangan syariah dalam investasi, bertransaksi, bermuamalah dan seterusnya, agar teman-teman bisa lebih hati-hati kalau ada penawaran-penawaran seperti ini. Ya. Bagi orang-orang yang mungkin preferensinya konvensional, mereka lebih liberal dalam tanda kutip untuk memilih sebuah produk keuangan, sehingga terkadang bisa terjerumus ke hal-hal seperti ini secara tidak sengaja seperti itu. Nah, bahkan yang punya preferensi syariah saja juga terkadang bisa terjerumus, sehingga teman-teman perlu berhati-hati. Nah, kami di Kepo Syariah ingin mengedukasi, memaparkan informasi-informasi sehingga harapannya teman-teman bisa tercerahkan, dan kami juga ikut belajar juga dari situ gitu. Nah, teman-teman silahkan komen ya, apa yang teman-teman pikirkan, tanggapannya teman-teman di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang sistem VTube ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.